Contoh kita berdua mengumpulkan itu sama-sama program boleh berdua selesai. Ibu absen dulu ya. Kantin hadir. Kuswatun Hadir. Tasya Hadir Bu. Vina hadir. Desi Hadir. Sarina hadir. Stefan Hadir Bu. Mikal Hadir Bu. Fadila hadir. Priscil Baik, pembelajaran kita pada hari ini yaitu sumber daya alam dan pelestariannya. Di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan sumber daya alam di lingkungan sekitar melalui penelusuran informasi. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis manfaat sumber daya alam di lingkungan makhluk hidup. Di sini ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam. Stefan, Kebutuhan yang didapat dari alam. ada lagi? Di sini ada sumber daya alam dan manfaatnya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang indah yang memiliki beragam keindahan alam seperti pantai, gunung, dan laut. Keindahan negara kita sudah diakui negara lain. Mereka senang berkunjung ke negara kita karena keindahan alamnya. Banyak tempat di negara kita yang dijadikan sebagai tempat wisata seperti Pulau Bali, Lombok, Raja Ampat. Itu semua merupakan tempat wisata alam, pantai yang menarik perhatian wisatawan asing maupun lokal. Kemudian sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu yaitu sumber daya alam yang dapat dibudidayakan atau dikembangkan. Contohnya seperti air, hewan, tumbuhan, udara, dan matahari. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang kalau digunakan secara terus-menerus itu akan habis. Contohnya seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, perak, besi, dan lain-lain. Kemudian ada manfaat sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk kehidupan manusia. Di antaranya seperti memenuhi kebutuhan pangan, sumber energi dan bahan bakar, sumber energi pembangkit listrik, dan untuk pembangunan teknologi untuk menjaga keseimbangan alam dan menyuplai oksigen. Kemudian ada pelestarian sumber daya alam. Kelestarian sumber daya alam perlu dijaga agar dimanfaatkan di masa sekarang dan masa depan. Untuk menjaga kelestarian alam harus dilakukan secara bersama-sama, dimulai dari lingkungan kecil sampai lingkungan luas. Kemudian ada berbagai upaya manusia untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, yaitu 1. Menghemat penggunaan air, 2. Mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan, 3. Menjaga kebersihan lingkungan, 4. Mendaur ulang barang-barang bekas, pengolahan sampah, dan 5. Menjaga kebersihan lingkungan. Untuk pembelajaran kita kali ini, Ibu memberikan tugas kelompok yang terbagi menjadi 3 kelompok. Menghitung saja ya dari Priscil. 1, 2, 3. 1,
Tiga. Dua. Kelompok satu sini, kelompok dua sini. Berapa? Sampai di sini 2 lawan. Satu titik 2. Temukan itu harus pindah. Kelompok 3 di sini, Bu. Kelompok 3 di sini. Kelompok dua. Kelompok berapa? Tadi kelompok dua. Kelompok berapa? Itu kelompok tiga. Terus kelompok berapa? Itu kelompok tiga. Ke berapa? 2. 3 ini. 2 ya. Jadi tugasnya itu mengamati gambar yang ada di lembar kerja yang dibagikan. Iya, Ibu. Kemudian dipresentasikan satu kelompok saja. Riris, jangan lupa Riris. Kamu dia mau pindah Ibu. Mau Ibu. Ya pilih teman. Ada yang sudah? Belum, Bu. Presentasi saja ya semua kelompok yang dikelompok satu kelompok tiga. Iya, Bu. Riris, dari sisi mau bermain, Bu. Coba dimainin, Bu. Sudah? Belum, Bu. Cerita diri di sini. Kelompok 2 sudah, kelompok 3 belum. Kelompok 3 selesai. Kelompok satu sudah? Hmm.
Ibu. Ya, maju Bang Capai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami, yaitu dampak pencemaran air bagi hewan. Hewan air seperti ikan bisa mati karena air yang tercemar. Kemudian dampak pencemaran air bagi tanaman, bagi tumbuhan, yaitu tanaman yang menggunakan air tercemar bisa layu dan mati. Kemudian ada dampak pencemaran air bagi manusia. Air yang tercemar bisa menyebabkan penyakit seperti diare bagi manusia. Kemudian ada kemungkinan penyebab pencemaran air di lingkungan sekitar, yaitu sampah plastik dan limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai. Sekian dari kami. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang pertama, dampak pencemaran air bagi hewan. Merusak ekosistem hewan yang mengakibatkan hewan akan mati. Contohnya seperti gambar ikan yang mati. Yang kedua dampak pencemaran air bagi tumbuhan. Merusak ekosistem tumbuhan. Mengganggu pertumbuhan dan fotosintesis. Yang ketiga, dampak pencemaran air bagi manusia, menyebabkan penyakit bagi manusia. Kemungkinan penyebab pencemaran air di lingkungan sekitar, yaitu adanya limbah industri. Silakan duduk kelompok 2. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberikan hasil diskusi kami pertama ini, yaitu dampak pencemaran air bagi hewan. Ya, dampaknya bisa buruk, yaitu kematian. Kemudian dampak pencemaran air bagi tumbuhan. Itu bisa mengganggu kesuburan tanah yang dapat mengganggu produktivitas tumbuhan. Kemudian dampak pencemaran air bagi manusia bisa menyebabkan keracunan. Kemungkinan penyebab pencemaran air di lingkungan sekitar, adanya limbah industri. Satu poin penting hasil diskusi kelompok kalian, kita harus menjaga lingkungan agar ekosistem tidak rusak. Sekian. Ya, jadi itu tadi ya tugas pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita? Yusil? Tina? Hai kamu. Stefan? Baik Bu, jadi kesimpulan dapat hari ini adalah bahwa kita harus menjaga lingkungan sekitar agar sumber daya pun juga terjaga. Sekian dari saya. Sebelum pembelajaran kita selesai, ketua kelas pimpin kita dan Kemudian kita berdoa selesai. mungkin itu yang ibu dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.